kader Golkar diirikan tim relawan pendukung Anies Baswedan. Sejumlah kader dan simpatisan Partai Golkar mendirikan relawan Go Anies untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Koordinator Nasional Relawan Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan, pendirian organisasi ini tak terlepas dari Partai Golkar. Mengutip survei, Sirajuddin menyebut sebagian besar pendukung Anies merupakan memilih Partai Golkar pada pemilu 2019. Dari mulai hasil pemilu Partai Golkar pada 2019, 17 juta pemilih yang memilih Anies 26%. Inilah menjadi titik awal pergerakan kita, kata dia. Dalam penutupan Rakernas Relawan Go Anies, Sirajuddin mengatakan siap melawan kampanye hitam yang ditujukan kepada Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Partisipasi publik, people participation ini akan meledak rasanya di Anies Baswedan. Ini analisis saya. Kenapa begitu? Karena tadi Anies dipersepsi sebagai new hope, harapan baru, bukan kelanjutan dari rezim ini. Biasanya orang yang dipersepsi sebagai harapan baru itu biasanya mampu memancing partisipasi. Mereka tidak ingin berubah, ya, karena itu bagi mereka bukan new hope, tetapi bagi mereka adalah establishment. Jadi kemapanan ini jangan diganggu. Saat kader Golkar diirikan tim relawan pendukung Anies Baswedan. Sejumlah kader dan simpatisan Partai Golkar mendirikan relawan Go Anies untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Koordinator Nasional Relawan Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan, pendirian organisasi ini tak terlepas dari Partai Golkar. Mengutip survei, Sirajuddin menyebut sebagian besar pendukung Anies merupakan memilih Partai Golkar pada pemilu 2019. Dari mulai hasil pemilu Partai Golkar pada 2019, 17 juta pemilih yang memilih Anies 26%. Inilah menjadi titik awal pergerakan kita, kata dia. Dalam penutupan Rakernas Relawan Go Anies, Sirajuddin mengatakan siap melawan kampanye hitam yang ditujukan kepada Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Partisipasi publik, people participation ini akan meledak rasanya di Anies Baswedan. Ini analisis saya. Kenapa begitu? Karena tadi Anies dipersepsi sebagai new hope, harapan baru, bukan kelanjutan dari rezim ini. Biasanya orang yang dipersepsi sebagai harapan baru itu biasanya mampu memancing partisipasi. Mereka tidak ingin berubah, ya, karena itu bagi mereka bukan new hope, tetapi bagi mereka adalah establishment. Jadi kemapanan ini jangan diganggu. Kalau Pak Akbar Tanjung udah turun gunung, Pak SBY udah turun gunung, itu artinya senioritas sudah bicara tuh. Dan kita paham Akbar Tanjung itu politisi kawakan, dia ngerti peta politik, melampaui pengetahuan Pak Jokowi tentu saja. Saat hadir memberikan sambutan dalam acara peresmian relokasi Tugu 66 di kawasan Taman Menteng, Jakarta Pusat. Politisi senior yang juga Ketua Kehormatan Angkatan 66 ini pun menyebut peluang Anies untuk menang pemilu sangat besar. Ia pun turut membanggakan Anies sebagai sosok yang pintar dan punya jiwa kepemimpinan. Deklarasi tersebut dilakukan pada Senin kemarin di Nasdem Tower di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut hadir dalam acara tersebut pun mengaku siap untuk maju sebagai Capres 2024. Karena itu maka saya juga pada mendukung saya juga mendukung beliau sebagai calon presiden dan beliau orang pintar. Golkar Akbar Tanjung terang-terangan mendukung sosok Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Kalau Ganjar yang dimajukan, orang tidak akan memilih Golkar, dia akan kembali kepada pangkuan PDIP.
Sementara Golkar itu bisa bersaing dengan Nasdem, ya, untuk kemudian mendapatkan efek elektoral dari pencalonan Anies. Sebenarnya itu, ya. Tapi yang saya kira mungkin nanti buat Pak Jokowi akan lagi tambah kebakaran jenggot itu setelah baca atau seharusnya sudah baca pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung. Partisipasi publik, people participation ini akan meledak rasanya di Anies Baswedan. Ini analisis saya. Kenapa begitu? Karena tadi Anies dipersepsi sebagai new hope, harapan baru, bukan kelanjutan dari rezim ini. Biasanya orang yang yang dipersepsi sebagai harapan baru itu biasanya mampu memancing partisipasi. Mereka tidak ingin berubah, ya, karena itu bagi mereka bukan new hope, tetapi bagi mereka adalah establishment. Jadi kemapanan ini jangan diganggu. Nah, Jadi kepastian Anies itu akhirnya harus dinyatakan sebagai faktor dalam politik Indonesia. Dan itu saya dalam 3-4 hari ini itu kebanjiran permintaan untuk kasih pendapat atau pidato orasi singkat di kira-kira mungkin 70 relawan Anies yang udah WA saya itu dalam soal Anies udah bergulir itu. Dia udah jadi bola salju, jadi itu nggak bisa ditahan lagi. Nah, balik pada problem upaya untuk mendelegitimasi Anies itu akhirnya akan tenggelam. Saya kira begitu tuh. Saat kader Golkar diirikan tim relawan pendukung Anies Baswedan. Sejumlah kader dan simpatisan Partai Golkar mendirikan relawan Go Anies untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Koordinator Nasional Relawan Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan, pendirian organisasi ini tak terlepas dari Partai Golkar. Mengutip survei, Sirajuddin menyebut sebagian besar pendukung Anies merupakan memilih Partai Golkar pada pemilu 2019. Dari mulai hasil pemilu Partai Golkar pada 2019, 17 juta pemilih yang memilih Anies 26%. Inilah menjadi titik awal pergerakan kita, kata dia. Dalam penutupan Rakernas relawan Go Anies, Sirajuddin mengatakan siap melawan kampanye hitam yang ditujukan kepada Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Go Anies yang menjadi relawan putih untuk relawan setiap isu hitam yang merusak citra Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden, ujar dia. Penutupan Rakernas itu ditandai dengan ikrar kebulatan tekad relawan Go Anies yang dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Sirajuddin menegaskan para relawan Go Anies akan terus menyosialisasikan Anies Baswedan dan mengedukasi masyarakat agar dapat menyaring segala informasi dan kampanye hitam yang disebar melalui media sosial. Rakyat Indonesia harus jadi pemilih yang cerdas sehingga dapat mewujudkan cita-cita untuk menghadirkan Presiden Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia, harapannya. Dia menjelaskan Go Anies berkomitmen kuat untuk bekerja menyebarluaskan kesuksesan Anies Baswedan dalam membangun Jakarta selama 5 tahun terakhir. Capaian dan karya dan kesuksesan yang dilakukan Anies telah menjadikan Jakarta kota global, kota kolaborasi dengan semangat Jakarta maju, kotanya bahagia warganya. Jelasnya, dia mengungkapkan sejumlah lembaga survei melaporkan tanggapan masyarakat atas kinerja Anies Baswedan di Jakarta. Di antaranya lembaga survei Indonesia dengan tingkat kepuasan 80,9% dan Populi Center dengan 83,5%. Sirajuddin pun menyambut sejumlah politisi senior Golkar yang hadir. Dia menyebut beberapa tokoh Go Anies merupakan politisi Golkar. Beberapa tokoh itu diantaranya Sofyan Mel dan Andi Sinulinga. Sirajuddin Abdul Wahab pun mengatakan dirinya adalah kader Partai Golkar. Gerakan ini bukan bagian dari Golkar. Saya memang kader Golkar, ini menjadi hak konstitusional saya untuk memilih siapapun nanti untuk menjadi presiden di 2024, kata dia. Ia mengaku memilih Anies karena menjadi bagian dari semangat perubahan yang diinginkan semua kelompok masyarakat untuk menjadi bagian perubahan di 2024.
Alhamdulillah pilihan kami sudah menjadi bagian daripada perjalanan sejarah Mas Anies untuk memimpin Indonesia di 2024. Kata dia, adapun Golkar yang saat ini bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan PPP. Sejak awal menginginkan Ketua Umum Airlangga Hartarto jadi calon presiden di Pilpres 2024. Meski demikian, KIB hingga saat ini belum menentukan siapa calon yang akan mereka dukung.